pasti lemah lembut. Salam, nama saya adalah Baik Elistu. Ayat hafalan saya pada hari ini adalah 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dia tidak cemburu, dia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, kasih Korintus pasti pasal 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. kasih pasti Shalom murah saudara, hati. nama saya Justin dan Kasih-Mu, Umur saya 8 tahun. kasih-Mu Tuhan, Ayat hafalan saya ialah 1 Korintus 13 ajarilah ayat kami 4. Kasih saling itu sabar, mengasihi. kasih itu murah hati. Ajarilah Ia kami tidak cemburu, ia tidak saling memegahkan mengampuni. diri dan tidak sombong. Ajarilah Terima kasih, Tuhan kami memberkati. ini Terus kasih 13:4 kasih itu sabar, kasih itu murah hati, lah tidak cemburulah tidak memegahkan diri dan sombong. Terima kasih. Salam semua, nama saya Gerard Saint Ezekiel. Ayat hafalan saya ialah 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Dia tidak cemburu, dia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. pasti Ya, terima kasih. lemah Tuhan Yesus lembut. memberkati. Kasih pasti memaafkan. Shalom, jemaat semua yang dikasihi Yesus Kristus, Tuhan kita. Apa kabar semua? Saya harap kita semua sehat-sehat belaka. Puji syukur kita kepada Tuhan, karena pada hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam kebaktian online kita. Walaupun kita berada di tempat masing-masing, namun saya percaya di mana ada 1 atau 2 orang yang memuliakan nama Dia, pasti Tuhan ada bersama. Amin. Oke, baiklah. Mari kita angkatkan pujian kita pada pagi hari ini, tanda syukur dan kemenangan bahwasannya Tuhan telah bangkit untuk kita semua. Mari kita serukan namanya. Baiklah, sebelum itu mari saya ajak semua bangkit berdiri dimanapun kita berada. Mari kita memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit dan serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Maju, nyatakan kuasa
sebentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, suka nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat hidup sebentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nyalakan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai untuk Dia, serukan namanya, bahwa Dia telah bangkit untuk kita semua. Haleluya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, atas segalanya. Nama Yesus, haleluya. Nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Mari kita teruskan pujian kita, hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, dalam menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Mari kita katakan pujian dan syukur kita. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku
sukacita kita. Haleluya, puji Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padamu akan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berlanjang, namun kasih setiamu tak pergi darimu. Mari kita angkat pujian ini sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Dia yang memulihkan kehidupan kita untuk sehari-harian kita, ya Tuhan. Biarlah kita dibentuk dengan rencananya Tuhan. Haleluya Tuhan.
Shalom. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah yang kita laksanakan secara online. Apa kabar saudara jemaat Tuhan dimanapun juga Anda berada? Pastor mengharapkan agar kita semuanya sehat-sehat saja dan juga dapat mengikuti ibadah ini dengan fokus, bahkan juga dapat mengikuti dan mempelajari firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah saudara, kita sudah berada pada minggu ke-7 dalam PKP ini. Dan pastor mengharapkan agar kita terus bersabar. Pastor percaya bahwa kita semua rindu untuk mengadakan ibadah bersama di gereja. Walaupun demikian, saudara, pastor mendorong kita untuk terus-menerus berdoa mengenai perkara ini. Kiranya selepas 9 Jun ini, kiranya kita sudah mulai dibenarkan atau diizinkan mengadakan ibadah di gereja. Nah saudara, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Pastor pimpin kita di dalam doa. Bapa pencipta langit dan bumi, lautan serta isinya, Allah yang maha kuasa, dan kasih setiamu tidak pernah berubah, baik dahulu bahkan sampai pada hari ini. Saat pagi hari ini kami datang kepadamu, merendahkan diri di hadapanmu, supaya rohmu mampu mengalir dan mengalir di dalam setiap hati kami. Ya Tuhan, pagi hari ini kami rindu belajar firman-Mu. Kami rindu dikoreksi oleh firman-Mu. Karena itu Bapa, berbicaralah melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu dengan urapan khusus dan mampukan hamba-Mu Bapa menyampaikan kebenaran firman-Mu. Supaya firman Tuhan ini mendapat tempat di dalam hati seluruh pendengar. Bahkan juga setiap anak-anak Tuhan yang sudah menyaksikan siaran secara live ini. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya Engkau berikan kami pencerahan, roh pengertian lewat daripada pemberitaan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu dan biarlah Engkau yang berbicara dan urapilah hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang mengasihi Tuhan, pada pagi hari ini Pastor rindu untuk membawa kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 2 Tawarik 32 ayat yang pertama dan sampai yang ke-8. Pastor ulangi lagi. 2 Tawarik 32 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Dan saudara nanti akan lanjutkan pembacaan ayat yang ke-9 dan juga sampai kepada ayat yang ke-23. Baik, firman Tuhan ini ditulis demikian. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanharib Raja Asyur menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota, berkubu dan berniat merebutnya. Ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanharib datang hendak memerangi Yerusalem, ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota dan mereka itu bersedia membantunya. Maka berkumpullah banyak orang, mereka menutup semua mata air dan sungai yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu. Kata mereka, mengapa raja-raja Asyur harus mendapat banyak air kalau mereka datang? Dengan sekuat tenaga Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga Melo di kota Daud dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengapalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan terkejut,
terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai dia, yang menyertai kita lebih daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Nah saudara, pada pagi hari ini, Pastor rindu untuk membawa kita belajar satu tema, yaitu rahasia kemenangan dalam peperangan hidup. Pastor ulangi lagi, rahasia kemenangan dalam peperangan hidup. Nah saudara, mari kita lihat siapa Hizkia ini. Hizkia menjadi raja di Yerusalem pada usia 25 tahun dan memerintah selama 29 tahun dalam kerajaan Yehuda. Nah, dalam tempo pemerintahannya, Hizkia berjaya membangun kembali rumah ibadah di Yerusalem dan juga menyatukan beberapa suku Israel yang telah hancur bahkan juga telah tercerai berai oleh karena ketidakketaatan mereka kepada Tuhan, bahkan juga akibat daripada kesombongan mereka. Nah, Alkitab menuliskan bahwa Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sehingga Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepadanya untuk membangun umat Israel. Saudara, walau bagaimanapun, setelah bangsa Yehuda menikmati keberhasilan bersama Raja Hizkia ini, dikatakan bahwa Raja Sanharib dari kerajaan Asyur merancang menyerang kerajaan Yehuda, dan Raja Sanharib ini bersama dengan tentara Asyur mengapung beberapa kota yang menjadi benteng pertahanan di Yerusalem. Saudara, dalam perjanjian lama kita melihat ada banyak pergolakan dan peperangan yang dilalui oleh Israel dan juga Yehuda. Ya, kalau saudara diberi pilihan mau hidup aman ataupun sengsara, pasti kita memilih untuk hidup aman dan damai, tanpa kekacauan dan juga tanpa peperangan serta sakit penyakit. Tetapi secara realitinya, dunia ini tidak lagi memberi satu jaminan keamanan. Bahkan juga dunia pada hari ini telah mengalami duka, telah mengalami satu keadaan dan situasi yang sangat menakutkan dengan keberadaan COVID-19 ini. Antara perkara-perkara yang mungkin terjadi dan sedang terjadi pada hari ini adalah perang ekonomi, perang biologi, kebuluran, kemarau panjang, sakit penyakit, penyebaran COVID-19, dan sebagainya. Setiap orang pasti akan berpikir bagaimana untuk menghadapi perkara-perkara yang pasti telah sebutkan. Demikian juga dalam kehidupan rohani orang-orang percaya, kita diperhadapkan dengan peperangan di dalam roh. Seperti yang Paulus katakan di dalam surat Efesus 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan pemerintah-pemerintah, tetapi melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dari ayat firman Tuhan ini, kita dapat belajar bahwa hidup orang-orang percaya itu adalah berperang di dalam roh. Dan ternyata saudara, tanpa kekuatan yang diberikan oleh Tuhan, tanpa perlengkapan senjata Allah, kita tidak mungkin dapat memenangi peperangan ini.
Sebab itu saudara, kita harus kuat di dalam Tuhan. Kita harus tinggal di dalam kekuasaan Tuhan. Supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dan juga dapat memenangi perlawanan ataupun juga peperangan ini. Saudara, ketika Raja Hizkia dan orang-orang Israel hidup aman dan dapat membangun kembali ibadah di Yerusalem, Raja Sanharib dari kerajaan Asyur datang untuk mengapung dan menawan kota Yerusalem. Puji Tuhan, karena kerajaan Yehuda pada masa itu mempunyai seorang raja yang hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan Raja Hizkia hikmat dan kemampuan menghadapi musuh mereka. Sebab itu dari pembelajaran firman Tuhan ini, kita akan belajar apa rahasia atau kunci kemenangan Raja Hizkia dalam menghadapi musuh mereka. Rahasia kemenangan Raja Hizkia dalam memerangi musuh mereka, yang pertama, Raja Hizkia hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita lihat pembacaan firman Tuhan di dalam 2 Tawarik 29 ayat yang kedua dikatakan, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Nah saudara, inilah yang dikatakan, dituliskan di dalam Alkitab bahwa Raja Hizkia hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, ada banyak kisah di dalam Alkitab yang dipakai dan ditolong oleh Tuhan dengan luar biasa. Ketika mereka memimpin, ketika mereka memerintah umat Israel, dan juga ketika mereka menghadapi musuh, dan juga mereka memenangi beberapa seri peperangan, oleh karena kehidupan raja, mereka benar di hadapan Tuhan. Nah, mari kita perhatikan, apakah ciri-ciri kehidupan orang benar? Yang pertama adalah hidup menurut segala ketetapan Tuhan. Yang kedua, setia pada perintah Tuhan. Yang ketiga, takut akan Tuhan. Keempat, hidup saleh, yaitu tidak dan takut untuk melakukan dosa. Yang kelima, jujur dan tulus di dalam kehidupannya. Yang keenam, menjauhi kejahatan. Dan juga yang ketujuh, memiliki buah-buah roh, yaitu 9 buah roh yang dikatakan oleh Paulus di dalam Galatia 5 ayat 22 hingga 23. Saudara, Tuhan berkenaan menolong orang yang hidup benar. Dan inilah ukuran atau nilai kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan perkenaan Tuhan, Roh Kudus akan tinggal di dalam diri setiap orang yang memiliki kebenaran dan juga memiliki ketaatan kepada Tuhan. Hidup yang penuh kepalsuan menyebabkan saudara mudah dipengaruhi oleh dunia dan ditipu oleh iblis. Kenapa ramai orang yang stres dan meninggalkan Tuhan? Karena ada ruang besar diberikan kepada iblis. Ada ruang yang kita buka seluas-luasnya. Masalah-masalah menguasai pikiran kita. Sehingga akhirnya kita ditakluk. Akhirnya kita dipengaruhi oleh iblis. Saudara, hidup ini adalah peperangan dan setiap hari kita diperhadapkan dengan peperangan. Di mana peperangan itu adalah dari roh-roh jahat, dari iblis untuk melemahkan iman saudara. Bahkan setiap hari kita berhadapan dengan sakit penyakit dan penyebaran COVID-19 untuk menguji kesabaran kita. Bahkan juga serangan-serangan daripada hukum, keperluan, dan ekonomi. Sehingga fokus
hidup kita berubah untuk mengutamakan keperluan jasmani dan bukan lagi untuk mencari apa yang paling utama, yaitu kerajaan surga. Dan juga iblis menyerang saudara dengan masalah-masalah dalam keluarga dan coba untuk memutuskan hubungan antara sesama dan juga di dalam gereja supaya tidak ada kasih dan damai di dalam hati orang-orang percaya. COVID-19 juga menyerang dunia dan tidak terkecuali orang-orang Kristen. Sehingga dampak daripada COVID-19 ini sangat besar kepada negara, ekonomi dunia, kesehatan manusia, dan juga penutupan rumah-rumah ibadah. Nah saudara, tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak mampu menghadapi situasi ini. Sebab itu, milikilah kebenaran yang sejati, yang berasal dari Tuhan kita, agar saudara memiliki kekuatan dan memenangi peperangan hidup ini. Inilah rahasia atau kunci yang harus saudara miliki dalam mengharungi peperangan hidup ini. Yang seterusnya, rahasia kemenangan Raja Hizkia dalam menghadapi musuh mereka ialah Raja Hizkia cepat bertindak. 2 Tawarik 32 ayat yang kedua dan ketiga. Nah, setelah Hizkia mengetahui keberadaan Sanharib yang datang hendak memerangi Yerusalem, ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota dan mereka itu bersedia membantunya. Nah saudara, perhatikan apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Ia berunding. Ia berbincang dengan para pemimpin dan panglimanya. Dikatakan bahwa ia bersama mereka. Artinya ia tidak melakukan sendirian. Ia mengundang atau menjemput mereka untuk membincangkan apa yang harus mereka lakukan. Raja Hizkia adalah seorang yang cepat bertindak. Dia menyadari bahwa musuh sudah dekat dan sedang mengepung kota Yerusalem. Sebab itu mereka tidak boleh leka sedikit pun dan harus berbincang dan merancang strategi yang terbaik. Perhatikan saudara, apa manfaat dari tindakan Raja Hizkia ini? Yang pertama, mereka dapat mempertahankan kota dengan menghalang pencerobohan tentara kerajaan Asyur. Nah, ini sungguh luar biasa saudara. Sebab itu kita juga harus peka dengan serangan atau kejahatan yang dikerjakan oleh iblis. Dan kita harus membangun kubu pertahanan di dalam kekuasaannya Tuhan. Seperti yang Paulus katakan di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Yang kedua saudara, apa manfaat daripada yang dilakukan oleh Raja Hizkia? Mereka tidak memberi ruang atau kesempatan kepada Raja Sanharib memasuki dan terus berada di luar kota Yerusalem. Saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari pun, jangan beri peluang kepada iblis masuk dan menguasai pikiran dan hati kita. Karena hal itu boleh melumpuhkan kehidupan rohani saudara. Bahkan dalam usaha memerangi COVID-19 ini, satu-satunya jalan, satu-satunya cara kita untuk memerangi COVID-19 seperti yang disorkan oleh kerajaan Malaysia adalah duduk di rumah. Elakkan mengunjungi tempat-tempat awam dan juga menjaga kesehatan kita. Jangan biarkan virus ini masuk di dalam tubuh kita. Karena kalau virus ini sudah masuk di tubuh kita, itu pasti akan mendatangkan
masalah yang besar di dalam hidup kita. Ada pepatah mengatakan, mencegah lebih baik daripada merawat. Karena itu saudara, mari kita atasi apa yang berlaku pada hari ini dengan mengikuti segala ketetapan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang ketiga, manfaat daripada apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia ini. Mereka bijak dalam menghentikan serangan musuh. Di mana saudara, apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia dan juga para pahlawan-pahlawannya, mereka sepakat untuk menutupi aliran air di kota. Saudara, kita tahu bahwa air adalah keperluan asas hidup manusia. Sebab itu saudara, kalau air tidak mencukupi di dalam tubuh kita, maka pada akhirnya tubuh kita lemah, bahkan juga boleh membawa kepada kematian. Strategi ini bertujuan untuk melumpuhkan kekuatan tentara Asyur yang sangat terkenal kuat, bahkan juga mengalahkan kerajaan-kerajaan yang lain. Sebab itu dalam kehidupan kita ini, saudara harus cepat bertindak dan mengatasi segala punca dan juga akar segala permasalahan. Baik masalah-masalah di dalam gereja, baik masalah di dalam keluarga, baik masalah di dalam hubungan antara sesama, bahkan juga masalah-masalah di dalam lingkungan kita. Kita harus mencari akar daripada segala permasalahan itu, agar setiap masalah yang berlaku itu dapat diatasi dengan kadar yang segera dan tidak dapat menjejaskan dan tidak dapat melumpuhkan kehidupan rohani kita. Saudara, dalam soal kesehatan, penyebaran COVID-19 kita tahu bahwa punca jangkitan adalah melalui sentuhan daripada orang-orang yang terinfeksi oleh virus ini. Karena itu buat masa ini saudara, batasilah bersalaman dengan orang-orang yang tidak dikenal, dan juga batasi diri Anda daripada perkumpulan secara beramai-ramai. Selain itu saudara, jagalah diri Anda ketika Anda berada di rumah, ketika Anda juga keluar dari rumah. Dan mari kita perhatikan apa rahasia kemenangan Raja Hizkia dalam menghadapi musuh mereka. Yang ketiga adalah Raja Hizkia meminta kerjasama daripada pemimpin dan para perwira Yehuda. Ayat yang keempat. Raja Hizkia sadar bahwa dia sangat memerlukan kerjasama dari para pemimpin dan perwira kerajaan Yehuda. Sebab itu dia memanggil ke semua mereka untuk duduk bersama dan membincangkan perkara yang perlu dan harus dilakukan. Saudara, kerjasama merupakan suatu hal yang sangat penting dalam melaksanakan sesuatu perkara. Tanpa kerjasama antara Raja Hizkia dan para pemimpin negara serta perwira mereka pasti akan ditawan oleh Raja Asyur. Kerjasama antara Raja Hizkia dan rakyatnya telah membantu mereka melumpuhkan dan memperlambatkan pergerakan serta kemasukan tentara kerajaan Asyur untuk menyerang dan menguasai kota Yerusalem. Saudara, dalam konteks kenegaraan, sebagai rakyat Malaysia, kita perlu memberikan kerjasama kepada pemerintah yang ada di negara kita yang telah merancang dan mengatur strategi dalam menghadapi segala keadaan yang kita lalui pada hari ini. Perhatikan hasil dari kerjasama saudara dalam menuruti perintah kawalan pergerakan telah mengurangi penyebaran atau jangkitan COVID-19. Dalam memerangi COVID-19, mari kita tunjukkan kerjasama dan mentaati peraturan yang telah ditetapkan. Manakala dalam konteks kehidupan bergereja, kerjasama antara pastor,
pemimpin dan jemaat Tuhan sangat penting dalam memastikan pertumbuhan rohani jemaat Tuhan dan juga di dalam memastikan pentadbiran gereja senantiasa dipatuhi, bahkan senantiasa yang terbaik dan juga membangun. Kerjasama saudara dalam mengikuti doa berantai setiap hari, yaitu 24 jam. Saling gantian berdoa syafaat, memohon doa kepada Tuhan, pasti mendapat perhatian dan pertolongan daripada Tuhan. Kerjasama sangat penting dalam gereja. Kalau saudara ingin bersatu dan maju terus di dalam pelayanan, mari kita terus bekerja sama di dalam segala perkara. Saudara, peribahasa berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Karena itu saudara, dengan bersatu dan juga dengan bekerja sama, kita akan kuat. Demikian juga di dalam pelayanan. Kalau kita terus bersatu, kalau kita bekerja sama, maka kita akan dapat memajukan pelayanan. Kita dapat memenangi setiap cobaan yang kita hadapi di dalam gereja. Selain itu dalam konteks kekeluargaan, kerjasama antara suami dan istri serta anak-anak sangat penting. Suami menolong istri, istri menolong suami, dan anak-anak juga harus memberi kerjasama yang baik di dalam keluarga masing-masing. Agar segala perkara yang dirancang, segala perkara yang sudah diatur dari awal, semuanya dapat direalisasikan. Dan akhirnya keluarga jemaat sekalian menjadi keluarga yang berbahagia di hadapan Tuhan. Dan ada satu peribahasa, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya, seberat apapun tugas dan pekerjaan yang saudara lakukan, kalau kita bekerja sama, semuanya akan menjadi ringan. Karena itu saudara, di dalam kita memenangi peperangan hidup ini, mari kita memiliki sikap ingin bekerja sama di dalam gereja kepada negara kita Malaysia, agar kita dapat memenangi situasi yang kita alami, baik di dalam gereja, baik cabaran-cabaran di dalam keluarga, bahkan juga di dalam keadaan negara pada hari ini memerangi COVID-19. Karena itu saudara, inilah firman Tuhan yang dapat pastor kongsikan untuk kita. Inilah rahasia atau kunci kemenangan Raja Hizkia di dalam memenangi peperangan. Yang pertama, Raja Hizkia hidup benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, Raja Hizkia cepat bertindak. Dan juga yang ketiga, saudara yang pastor kasih di dalam nama Yesus Kristus, Raja Hizkia bekerja sama dengan para pemimpin dan juga para perwira Yehuda. Saudara, kalau kita mampu melakukan ketiga hal ini, pastor percaya kita dapat memenangi segala serangan daripada kuasa-kuasa kegelapan. Kita dapat memenangi peperangan rohani ini. Selain itu kita juga dapat memenangi peperangan dengan COVID-19 ini. Bahkan juga kita dapat memenangi segala masalah-masalah yang berlaku di dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan yang pastor dapat sampaikan untuk kita pada kesempatan ini. Kiranya saudara menjadi seorang anak Tuhan yang berkemenangan di dalam banyak perkara, karena saudara memiliki hidup benar di dalam Kristus Yesus. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. Oh, I worship you, Jesus. I worship, you're turning lives around. You are here, oh, turning lives around. I worship you. I worship. You're mending every heart. You are here, and you're mending every heart. I worship you, yeah. I worship you, Lord. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah, you're the waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah, sing it again. You are, yeah, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Yeah, my God, that is who you are. Oh, it's who you are, Jesus. Yeah, and waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is, sing, that is who you are. Oh, that is who you are. And that is who you are. Oh, and that is who you are. That is who you are. My Jesus, that is who you are. That is who you are. Oh, we lift you up. That is who you are. That is who you are. My Jesus, yes it is, yeah. It's who you are, waymaker. Let's sing this together, even when I don't see it. Come on, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never